lokasinya di sini, mulainya dari sini nih kalau misalnya kita mau lihat. Jadi kalau misalnya lu lagi di sini, saran gue sih ambilnya jangan di kiri, ambilnya di kanan kayak gue gini. Ambil di kanan. Kenapa? Karena kadang-kadang suka banyak orang yang pengen ngambil dari sini ke kiri, turun terus begitu langsung pengen belok kiri. Cause I'm taking the world you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me. Halo, balik lagi bareng gue guys, bareng FPG Vlog. Vlog gabut. Gue riding pakai jaket ini lagi. Gue kangen banget nih riding pakai jaket ini. Soalnya kemarin waktu pas ke Bogor Sukabumi itu kan gue nggak pakai jaket ini ya. Jadi gue pakai jaket yang hitam, jas hujan itu yang jadiin yang gue jadiin jaket supaya bisa sekalian karena gue nggak bawa jas hujan. Jadi rencananya kemarin itu jas hujan itu jadi jaket, terus jadi jas hujan gunung, jadi windbreaker juga. Pokoknya sekalian nih. Gue pengen men-set atau ngeset gitu ya, settingan buat riding plus hiking. Jadi biar supaya bawaannya nggak perlu bergundel-gundel gitu. Jadi kalau misalnya lu sekali lihat orang naik motor touring ya kan, terus bawaannya sampai box kanan, box kiri, udah gitu bawa backpack, bawa box belakang, wah heboh deh gitu. Padahal touringnya cuma ke Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu, bukan yang keliling dunia misalnya. Ya gue berusaha untuk, ya itu kayak model camping aja, hiking ya. Hiking kan ada yang bawa kulkas ya kan. Ada orang yang bisa hiking seminggu cuma pakai tas kecil 25 liter, 22 liter misalnya. Ya konsep itu bakal gue coba terapin ke touring juga guys. Apalagi touringnya touring jalan raya gitu kan. Ya mungkin kunci-kunci ada lah beberapa di bawah. Tapi ya gitu. Ini gue mau jalan muter sebentar sebelum nanti mampir ke tukang cuci motor. Soalnya sekalian ya, riding tipis-tipis lah. Nah ini mobil mau kemana? Tadi ngasih sen kanan nggak jadi, ngambil lurus. Main handphone lagi. Jadi B186 FM ini main handphone lagi tuh. Aduh, bocah. Jadi main handphone sambil nyupir guys. Kenapa nggak handphonenya simpen, taruh di dashboard gitu kan? Belum aja deh. Tapi kita harus mendoakan yang baik-baik guys. Kita harus mendoakan yang positif. Mudah-mudahan dia nggak kayak gitu lagi ya kan. Kita harus memberikan aura positif. Jadi jangan ngedumel, nggak bagus. Mudah-mudahan ibu-ibu itu dagangannya atau bapak-bapak itu dagangannya laku ya kan. Terus mudah-mudahan anak-anak kecil itu yang lagi naik sepeda diberikan selalu kesehatan ya kan. Terus bapak-bapak yang sekarang lagi pada kerja ini juga diberikan banyak rezeki. Terus diberikan banyak pelanggan, diberikan banyak orderan ya kan. Kita harus banyak-banyak mendoakan orang yang baik-baik guys. Jadi gue lagi berusaha untuk memperbaiki mindset. Jadi jangan ngedumel lah. Oh ya, gue juga pengen sedikit muter ke tempat lokasi kemarin kecelakaan yang sempat viral ya di medsos ya, antara ibu-ibu sama pengendara moge. Jadi untung kemarin tuh ada rekaman CCTV, jadi bisa menjelaskan kronologisnya gitu. Mungkin kalau nggak ada kronologis videonya itu bisa, aduh ini apa-apa ngaco banget, buset dah. Mudah-mudahan si bapaknya sadar dan gak kayak gitu lagi ya guys. Jadi sekarang gue sih terutama pengen touring tipis-tipis. Udah ngeri banget nih motor kayak gini nih, motor bawa barang ini terus ngebut gini. Terus diikatnya cuma pakai karet doang, bisa takutnya lepas. Ya mudah-mudahan dia juga sadar ya guys. Aduh ya Allah. Nih keren banget sih.
Gue punya beberapa desain keren gitu guys yang gue jual di Tokopedia. Jadi buat kalian yang pengen beli, gue juga jual di Tokopedia. Jadi akhirnya gue punya akun di Tokped kan. Nah itu gue ya sekalian jualin juga lah gitu. Nah akhirnya gue buka toko di akun gue itu, namanya Armen Store. Jadi buat kalian yang pengen beli lewat akun gue juga silahkan gitu. Yang mau beli lewat akunnya Red Devos juga silahkan. Link di deskripsi ya. Jadi buat kalian yang mau beli. Kalau yang di tempat gue kayaknya belum gue post semua. Harganya kenapa agak-agak ya nggak terlalu mahal sih, tapi sedikit lumayan gitu. Karena desainnya guys, desainnya tuh eksklusif banget. Didesain sama gue, jadi nggak pasaran lah. Buat kalian yang mau beli bisa cek ke Tokopedia gue, link ada di deskripsi. Thank you bang, mudah-mudahan si abangnya banyak rezeki ya. Jadi gue sedikit mau muter nanti di depan sana. Kita lihat nanti gimana guys. Sama ada juga yang nanya, bang lu kenapa milih GSX itu untuk motor beginiannya? Jawaban gue adalah kenapa enggak guys, ini motornya keren banget sih. Ada yang bilang motor ini kayak lele, ada yang bilang motor ini enggak banget desainnya. Buat gue sih motor ini desainnya keren banget. Tapi kayaknya kamera di bawah agak-agak view-nya agak kurang bener ya. Jadi gue mau ganti dulu view bawahnya. Terlalu ke kaki ya. Kita ganti dulu sebentar guys. Naikin dulu dikit. Mudah-mudahan view-nya bagus ya. Soalnya nggak ada layar depannya, kayak ini kan ada layar depannya tuh, jadi gue bisa ngeliat framingnya. Kalau itu benar-benar gue nebak-nebak banget. Jadi asli gue benar-benar nebak-nebak banget tuh guys, yang di bawah. Itu kan yang di bawah udah gue perbaiki ya, jadi udah gue lem besi segala macem gitu kan. Terus gue juga lagi beli pivot armnya lagi yang baru, itu kan udah agak-agak amburadul. Base plate-nya harusnya bukan pakai yang itu, ada yang lebih bagus sebenarnya. Nanti mau gue ganti kalau misalnya. Tapi emang yang di bawah itu emang harusnya pakai kamera ringan kayak gitu sih. Jadi bukan kamera berat model DJI kayak gini gitu kan. Berat banget soalnya kameranya. Oke, kita gue sih mau ngelihat lokasi kejadian kecelakaan yang kemarin lagi viral itu kan. Kita lihat dan kita coba apa sih namanya, kasih ini mendung gini guys. Gue mau cuci motor tapi mendung, gimana dong? Atau cuci motornya tempat lain aja di situ ya. Oh iya, mau menuin bensin sih, bensinnya kurang satu kan. Gue lebih seneng naik kendaraan tuh full bensin guys. Nah ini lokasinya di sini, mulainya dari sini nih kalau misalnya kita mau lihat. Ini jembatannya, ya kan. Jadi kalau misalnya lu lagi dari sini, saran gue sih ambilnya jangan di kiri, ambil di kanan kayak gue gini. Ambil di kanan. Kenapa? Karena kadang-kadang suka banyak orang goblok yang pengen ngambil dari sini ke kiri, turun terus begitu langsung pengen belok kiri. Gitu. Gue nggak bilang apa-apa ya, cuma gue bilang banyak aja orang goblok gitu. Liatin tuh, itu belokan kiri yang pengen diambil sama ya kemarin ibu-ibu itu, ya kan. Nah motor itu ada di sebelah kiri, pas nabrak dia pengen langsung belok kiri. Nah dia berhenti di sini, dia pengen langsung belok situ. Minimal ke situ lah beloknya, tapi gue sebenarnya jarang kalau misalnya belok ke situ gitu, ke sini gitu ya. Maksudnya gue pasti bakal belok di depannya lagi, dan udah gitu muter ke belakang baru ke situ. Dan gue selalu di sini selalu ngambil jalur kanan, bukan ngambil jalur kiri kayak tadi gitu. Nah kemarin moge yang kemarin, kalau gue lihat sih dari video CCTV dia ada di sebelah kiri, dan mungkin dia lagi kejar-kejaran sama teman-temannya gitu. Soalnya gue biasa belok ke sini nih biasanya nih. Dari sini gue langsung muter di belakangnya. Kenapa? Karena jaraknya lumayan jauh untuk ngambil kayak ancang-ancang lah supaya lu bisa belok. Jadi jangan pernah langsung, makanya tadi kan langsung dikasih bar gitu kan. Dan itu telat banget gitu, ngasih bar. Tapi ada bar kayak gitu pun juga kadang-kadang banyak rider yang suka gitu, langsung ngambil, langsung potong gitu, ngambil potong. Ya pokoknya deh mentalnya gitu. Plus dia juga nggak pakai helm.
Jadi kalau gue lihat ya dari analisa gue di kondisi gue paham daerah sini kan, karena udah lama juga gue tinggal daerah sini. Even sebelum jembatan itu ada pun gue udah di sini gitu. Sebelumnya kan itu kan dulu taman kan, taman gue bilangnya taman bau sama istri gue, soalnya kadang-kadang suka bau pesing. Dia ada kolam tapi kolamnya kering, terus gitu banyak orang kencing di situ. Zaman dulu banget lah gitu, tahun 2003, 2002, 2001 gitu. Daerah situ bentuknya taman, bentuknya bunder gitu. Nah di situ kalau bisa ambilnya kanan, jangan ambil kiri. Nah kalau misal gue lihat kejadiannya, rombongan itu mungkin lagi kebut-kebutan, lagi kejar. Nah orang yang di sebelah kiri itu tuh lagi sial. Jadi ya sial lah kalau gue bilang. Dia lagi agak-agak kencang. Yang meskipun orang bilang, wah nggak bisa ngerem segala macam, bla 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 bla. Ya tetap aja, lu berarti belum bisa menyatu atau belum bisa mengendalikan motor lo dengan baik. Kalau misalnya lu udah mengenal motor lo dengan baik, gue aja pakai motor ini adaptasi dulu guys. Adaptasi ada kali 2 minggu. Kenapa? Gue untuk adaptasi remnya gitu kan, adaptasi gasnya, adaptasi sama bobotnya. Supaya apa? Supaya gue benar-benar bisa memahami karakter motornya gitu loh. Kendaraan baru tuh harus lo adaptasin gitu. Apalagi kendaraan lama ya. Kendaraan lama ya gue pasti mikirnya ya itu lu udah adaptasi gitu. Jangan lu bawa kendaraan terus udah gitu kencang, udah gitu lu belum adaptasi. Gue bawa kendaraan baru nggak mungkin gue berani kencang-kencang. Kenapa? Karena kalau misalnya gue kenceng belum adaptasi itu samanya nyari penyakit gitu. Nah di sini sama, ini jalannya nih agak-agak ngayun guys, jadi banyak gajlukan seperti yang lo lihat itu barusan ya. Dan jalannya posisinya belok, jadi habis ngayun belok gitu. Nah pernah ada kejadian di sini orang pakai R15 warna biru, gue ingat banget, mas ini mati di sini mental, jeder kena pembatas jalan sebelah kiri ini. Pembatas jalan itu kan tajam tuh sudut-sudutnya kan. Dia lagi jalan mungkin agak kenceng, pasti jalannya ngayun mental gitu, set udah gitu belok kanan kan dia, wah pokoknya gitu deh, dan mental langsung jatuh mati di tempat, pakai helmnya pecah gitu. Makanya gue kalau di situ selalu hati-hati, nggak pernah yang apa sih, karena gue tahu kontur jalan jelek banget, tambelannya baik banget, sedih. Pakai sen 2 belok kanan belok kirinya ampun dah. Ya gue tahu dia lagi rombongan gitu ya. Dan usahain selalu lihat spion kalau mau ambil kanan atau kiri, jangan main ambil kanan ambil kiri aja. Nah, karena kadang-kadang orang tuh dari belakang gitu kan lagi kencang, atau orang lagi ngebut gitu dari samping, jadi pastiin kanan kiri lu tuh benar-benar aman gitu. Kenapa? Karena nggak semua orang bawa kendaraan itu pinter, itu aja. Itu komentar dari gue sih. Kadang-kadang ada aja gitu loh orang yang lagi ya gitu deh gitu, mungkin lagi stres, lagi banyak pikiran atau apa gitu. Nah kayak gini nih, jangan berasumsi semua orang pengen putar balik. Kadang-kadang ada orang pengen belok kanan ke sana gitu kan. Kalau misalnya dia putar balik ya bagus, tapi kadang-kadang kalau ternyata dia mau lurus belok kanan ke sana kan, lu ambil depannya, yang ada nanti malah jadi kecelakaan konyol gitu. Gitu guys. Jadi kadang-kadang bawa kendaraan pelan di jalanan juga nggak jamin lu selamat gitu. Dan kadang-kadang bawa kendaraan kenceng juga ini kayak gini gitu. Jadi tiba-tiba pengen langsung ngambil kanan, mungkin dia pengen langsung terbalik di sana gitu. Iya sih, dia memang ngambil pakai sen gitu kan. Tuh, kalau dilihat kan dia langsung ngambil kanan kan, emang dia pengen ngambil kanan. Jadi hati-hati, biasanya habis putar balik itu kan orang langsung pada ngegas tuh kan. Itu bisa jadi kecelakaan juga gitu. Jadi saran gue sih selalu hati-hati. Pastiin lu benar-benar udah menyatu sama kendaraan lu sebelum lu kenceng gitu. Sebelum lu kenceng, lu pastiin lu udah menyatu dulu. Jangan asal buka gas aja. Terus pastiin kondisi jalannya itu lu udah paham. Kalau misalnya jalannya masih baru, gak apa-apa lah dibilang gak jago atau apa segala macam sama bocah-bocah temen lu gitu kan. Kadang-kadang bocah-bocah kan suka gitu kan, apalagi anak bocah umur 17, 18 gitu kan, yang istilahnya bocah gitu kan, beli motor beli mobil aja belum tuh bisa gitu, masih pakai mobil motor orang tua, gayanya udah gitu. Gue sempat lihat ada beberapa YouTuber motor yang anjlot nyupir motor di jalan kecil lari 80, buset. Apa ya, gue kalau misal ketemu orangnya pengen gue geplak kepalanya beneran. Nah makanya itu jalan kecil coy, dan dia pas lagi nyupir itu ketawa-ketawa gitu. Ya lu ketawa-ketawa kalau lagi nggak ada apa-apa, tapi kalau misalnya tiba-tiba lu nabrak anak kecil kan nggak lucu, konyol jadinya gitu loh. Ya kan, kalau mau kencang ya nggak apa-apa, tapi pastiin jangan bawa orang lain untuk sial lu nanti gitu. Jadi ya gitu deh.
Ini gue cuma pengen menyampaikan unek-unek keresahan aja ya. Jadi apa ya, kencang nggak apa-apa deh gitu, gue juga suka kencang kan, tapi jangan ugal-ugalan. Pastiin lu tahu lingkungan lu gitu. Jadi kalau misalnya emang lagi jalannya sepi, jalannya gede gitu kan, jalannya juga emang kosong, ya nggak apa-apa kencang gitu, ngebut nggak apa-apa. Tapi kalau jalan kampung, ada kemarin gue lihat vlognya siapa gitu, kalau nggak salah, apa saja gitu, dia lewat jalan yang nggak jauh dari rumah gue gitu. Itu jalan kecil guys, jalan kecil banget, jalan cuma untuk 2 mobil mepet gitu. Udah gitu dia lari 80 lebih. Gila sih gue bilang. Gila kenapa? Ya dia nggak punya otak aja gitu loh kalau gue pikir. Ya gue ingin ya, tiba-tiba ada ibu-ibu lewat nyebrang gitu, nabrak gitu kan. Ya oke lah, dua-duanya salah gitu. Tapi kalau dia jalannya nggak kenceng, mau kemana sih buru-buru kenceng gitu sih? Kalau mau jalan raya kayak gini kenceng oke lah gitu. Tapi ini pun juga jalannya rapet gitu lihat. Jadi nggak selalu harus kenceng gitu. Ya gitu deh. Selalu hati-hati lah pokoknya. Kenceng tapi hati-hati aja gitu. Jangan sampai ketolannya nanti ngajak-ngajak orang lain gitu. Gue tadi barusan lihat video kompilasi orang kecelakaan di jalan raya gitu ya. Itu kalau gue lihat sih rata-rata itu pengendara sih. Jadi komentar gue sih tuh, ini orang banget bu kendaraannya gitu. Kalau nggak dan egois nggak akan bisa nggak akan sampai kecelakaan deh gitu. Pastiin jalannya benar-benar aman untuk lu narik gitu kan. Ya jangan sampai nanti kecelakaan ngajak-ngajak orang lain gitu. Karena di video kompilasi itu banyak banget yang dia kecelakaan karena dia gitu. Gitu ngajak-ngajak orang lain karena mobilnya mental nabrak mobil orang lain. Bayangin kalau misal orang yang itu selamat, terus gitu orang yang kena ampasnya dari orang itu segitu mati misalnya, kan ngeselin jadinya, ya kan? Jangan sampai kejadian kayak gitu deh. Kayak gitu liatin, ya. Dari gesturnya tadi dia mau ke kanan, tiba-tiba ngambil kiri. Kalau lu tadi ngambil pengen nyalip ke kiri, lu bisa tabrakan tadi sama bapak-bapak tadi. Ya gue nggak bisa bilang bapak-bapak itu, cuma yang pasti ada orang kayak gitu. Dan dia pasti belok kiri tuh nggak lihat sen dan nggak kasih sen dan nggak lihat kaca spion. Jadi berasumsi aja bahwa sebelah kirinya itu nggak ada orang. Itu. Jadi saran gue, lo harus tetap hati-hati gitu loh. Gue selalu berasumsi bahwa orang-orang yang di sekeliling gue ini nyupirnya tuh nggak bener. Jadi gue harus kayak bocah kayak gini bawa motor kayak gitu kan. Gue berasumsi bahwa orang-orang nyupir sini rata-rata nggak benar nyupirnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak hati-hati, kadang-kadang kecelakaan itu bisa aja terjadi gitu. Ya, lebih baik dihindari lah gitu. Tapi ngomong-ngomong gue jauh banget mau nyuci motor aja. Dan satu lagi, kalau misalnya kayak ini motor kan apa ya, diajak jalan pelan tuh nggak enak nih. Serius nggak enak banget. Ini bawaannya mau ngegas aja, ngebut aja. Beda sama CBR gue tuh buat jalan pelan masih enak. CBR itu cuma kalau ini nggak enak banget buat jalan pelan. Kenapa? Karena berasa banget tenaganya tuh kurang kalau jalan pelan. Jadi lebih enak buat jalan kenceng. Ya, jalan kayak RPM kecil gini, RPM cuma 5.000 7.000. Ini nggak enak banget gitu. Ya tapi di jalan-jalan kayak gini ya kan nggak mungkin juga kan bawanya ugal-ugalan kan, kebut-kebutan kan. Tapi buat yang bilang motor ini stop and go nya nggak enak, ya mungkin settingannya ada yang salah kali. Ini motornya masih standar banget, settingannya masih enak banget. Jadi kalau yang tipe S gini stop and go nya
enak banget gitu menurut gue sih ya, kalau dibandingin sama CBR gitu. Nggak tahu ya kalau yang model R ya. Mau lihat kayak gini deh, ada ibu-ibu nyupir bawa motor, mending jauh-jauh. Kalau lu nggak bisa nyalip, jauh-jauh. Kalau lu bisa nyalip, mending langsung salip deh. Jangan deket-deket, jangan di belakangnya lagi, jangan ngikutin. Ini udah mau nyampe tempat cuci motornya guys, mudah-mudahan buka ya. Sebenarnya dekat-dekat rumah juga ada sih cuci motor, cuma entah kenapa gue lebih seneng situ aja, agak cepet soalnya cucinya. Plus kalian gue dapat kuota kuota materi vlog, meskipun viewernya masih belum jelas gitu ya, cuma lumayan lah. Nah kalau terlalu dekat dan muternya nggak terlalu jauh, kuotanya nggak banyak, paling cuma 5 menit edit jadi paling cuma semenit 2 menit. Ini kalau misalnya jalan lebih dari berapa menit tadi, lebih dari 15 menit kali, edit bisa lah 10 menit 12 menit. Jadi ya sama nih, jangan di belakang mbak model gini guys, hati-hati. Plus liatin kayak gini nih, ini orang-orang gue nih guys. Nah, lihat di spion kan, mereka muter balik, males muter lewat situ. Gue gak ngerti kenapa mereka males muter lewat situ. Pokoknya ya kayak gitu-gitu deh, contoh-contoh orang-orang gue. Jadi hati-hati. Karena banyak banget orang-orang kayak gitu guys, males muter ya kan, males agak-agak jalan ke sana lagi, terus udah gitu bikin kecelakaan. Terus kalau misalnya ada intersection gitu kan, persimpangan, nggak usah egois, kurangin kecepatan gitu loh. Kalau perlu ya berhenti dulu bentar. Kenapa? Karena lo nggak akan tahu ada apa di situ gitu. Gue lihat banyak kejadian-kejadian blow on itu, muter-muter second. Banyak kejadian-kejadian blow on tuh rata-rata di intersection. Satu, karena mereka egois, dan kedua karena mereka nggak mau ngurangin kecepatan. Bocah-bocah motornya pada mantep-mantep banget tuh. Kayak mesti dikasih stiker FPG vlog tuh biar jadi subscriber. Ngisi bensinnya pakai plastik guys. Darurat banget. Ini ada ibu-ibu kayak gini, hindari, jangan deket-deket. Mau pakai motor, mau pakai mobil, kalau misalnya itu hindari aja deh. Daripada konyol. Ini gigi 1 ya. Anggap ini lagi berhenti nih, ya kan? Set, berhenti lagi macet, ya kan? Stop and go. Berhenti lagi pas lagi macet, ya kan? Stop and go. Enak-enak aja kok. Buka mas. Nyampe guys.
life like this.